diri ini di tengah kemaksiatan dan kezaliman, tapi mengakses nur Allah agar bisa masuk tampil dalam kancah dakwah di tengah kemaksiatan dan kezaliman itu. Nur munawwir. Karena itulah kita mukmin, bukan hanya amin percaya, tapi kita menebarkan kepercayaan kebenaran ini. Karena itu nama kita bukan salim yang hanya selamat diri, tapi muslim, menebarkan keselamatan itu. Bukan hanya bertakwa pada diri kita, tapi muttaqin, menebarkan ketakwaan itu. Bukan hanya hasan baik buat diri kita, tapi muhsin, menebarkan kebaikan, perbaikan itu, menebarkan kemuliaan akhlak. Dan itu diakses melalui halwah, berduaan hanya dengan Allah. Dan itulah keasikan hamba yang beriman. Allahu Akbar walillahil hamd. Ia lalui dengan zikir dan dia tidak mau ketinggalan munajat dalam berduaan dengannya. Ia merengek, merintih, menangis, berharap amat sangat kepadanya. So close, qarib jiddan. Ia berdialog dengannya, bukan lagi berdoa, berdialog dengannya. Dari bahasa ruhnya istighraq dan tenggelam dalam kenikmatan itu. Wa yahil adqan yabkun wa yaziduhum husu'a. Air matanya terus menetes sementara dia berharap ridho, rahmat, ampunan, hidayah, surga, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk umat, untuk keluarga, untuk siapapun yang dia lihat. Karena ia terbayang dahsyatnya di akhirat nanti. Betapa inginnya semuanya selamat, betapa rindunya dia akan ridhonya, betapa inginnya hidayah itu ditebarkan pada siapapun. Dan itu buah dari halwat. Ia ingin mengakses sekuat mungkin nih nur hidayah Allah itu, agar ia bisa menebarkan nur itu pada siapapun. Allahu Akbar walillahil hamd. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Kahfi ayat 110. Barang siapa yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka ia akan disibukkan dengan ibadah, amal saleh, dakwah, dan muhasabah diri. Dan ia jaga kelurusan niatnya semata-mata ingin karena ridhonya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Karena itulah hamba yang beriman yang ingin selalu menjaga kewaraan dan keistiqomahannya di hadapan Allah. Ia terus melakukan langkah-langkah yang membuat dia semakin diridhoi oleh Allah tanpa merasa dirinya paling suci. Perhatikan kalimat yang terakhir, tanpa merasa dirinya paling suci. Bahkan dia asyik terus muhasabah diri. Disembunyikannya apakah seorang hamba diridhoi atau tidak, diterima apa tidak ibadahnya, diampuni apa dosanya atau tidak. Itulah yang membuat dia terus mengemis, merayu, menggoda agar Allah menerimanya, agar Allah meridhoinya, agar Allah mengampuni dosanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ada di antara hambaku yang mencuri hatiku bin nawafil. Bin nawafil itu dengan amalan-amalan sunnah yang ia gemari, senang banget dengan sunnah.
bukan diwajibkan lagi pada dirinya, tapi dia nikmati, rakus sekali dengan amalan sunnah itu, rakus sekali dengan amal kebaikan. Allahu Akbar. Karena dia ingin mencuri hatiku, kata Allah. Aku pun jatuh cinta padanya. Tak kala aku sudah mencintainya, maka hatinya adalah hati aku, matanya adalah mata aku, telinganya adalah telinga aku. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia bicara, dia bertindak, dia bersikap, dia ingin selalu dalam ridha Allah, dan dia menemukan kenikmatan itu, dan dia ikhtiyat sekali, penuh dengan keberhatian, karena takut kalau dia tidak ridha. Itulah al-jannah qabla al-jannah, surga sebelum surga. Ia lalui sebelum tidur dengan kenikmatan persiapan untuk menghadapnya tengah malam. Belum menghadap dia sudah senang, lalu apalagi dia bangun, kemudian waktu untuk bermunajat padanya dalam salat, lalu selesai itu dia tidak mau beranjak, dilalui dengan halwat istighfar kepadanya, kemudian dia tadaburkan Al-Quran, lalu dia melangkah subuh ke rumahnya dan tidak mau keluar sampai isyraq karena ingin terus mendekat kepadanya. Kemudian ia duha meraih rezeki yang teragung, dan hatinya terus dia jaga dengan zikir, sehingga dunia ini menjadi majelis zikir. Tidak ada yang paling dia takuti kecuali lepas zikirnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ia syukuri nikmat dengan sedekah, dia jaga jasadnya dengan berwudu, mulutnya dari bicara sia-sia, matanya melihat yang halal, dan hatinya terus berdoa, ya Rabb, jangan tinggalkan hamba, jangan biarkan hamba maksiat. Ya Rabb, tolonglah hati ini selalu zikir padamu, tolonglah selalu bersyukur padamu, selalu beribadah terbaik kepadamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirkan hati. Doa antara khutbah dan salat Jumu'ah sangat mustajab. Doa di masjid sangat mustajab. Doa bersama sangat mustajab. La yastami' mala fa yad'u ba'duhum fa yu'minu ba'duhum illa istajaba Allah du'aakum. Dan doa hari Jumu'ah sangat mustajab. Hadirkan hati, angkat tangan. Allah malu tidak mengijabah hamba yang menengadahkan tangan kepadanya. Dan disunahkan khatib dalam berdoa untuk menunjuk tangan ke langit, sebagaimana Rasulullah dalam khutbah berdoa seperti itu. Mengikuti sunnah, maka doa kita pun diijabah oleh Allah.